Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai risiko dalam audit. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai risiko dalam audit. Jadi membuat suatu keputusan mengenai risiko audit itu merupakan salah satu kunci yang terlibat dalam melaksanakan audit. Konsep ini sangat penting sebagai dasar untuk mengekspresikan konsep keyakinan yang memadai. Seorang auditor itu perlu membuat penilaian mengenai berbagai komponen risiko untuk mengarahkan keputusan tentang sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit, dan juga membuat keputusan mengenai penetapan staf audit. Dalam risiko audit itu, terdapat 3 komponen yang diperlukan, yaitu yang pertama ada risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga ada risiko deteksi. Nah, konsep ini didefinisikan ketika auditor mempertimbangkan tingkat yang tepat untuk risiko deteksi ketika merencanakan prosedur audit untuk mengaudit suatu asersi. Jadi di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Fania Almira, NPM 2001020006, yang kedua ada Rahma Pravitasari, NPM 2001020012, yang ketiga ada saya sendiri, Nila Asfiatun Yuliana, NPM 2001020013, dan yang keempat ada Lu'lu'ola Hasanah, NPM 2001020017. Yang selanjutnya mengenai pembahasan kita pada materi kali ini yaitu ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai model risiko audit, yang kedua yaitu mengenai menilai komponen risiko audit, yang ketiga risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan saldo akun, yang keempat yaitu hubungan antara risiko audit dan bukti audit, yang kelima yaitu hubungan timbal balik antara materialitas, risiko audit dan bukti audit, dan yang keenam yaitu peringatan akan adanya risiko audit. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu adalah model risiko audit yang akan dipaparkan oleh saya sendiri Fania Almira dan rekan saya Rahma Pravitasari. Yang pertama yaitu adalah risiko audit. Ya, jadi Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit SAS 047 dan 82 AU 312.02 itu mendefinisikan risiko audit itu sebagai risiko bahwa auditor itu mungkin tanpa sengaja itu telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, jadi konsep keseluruhan mengenai risiko audit itu merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Nah, semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh oleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, maka semakin rendah risiko audit yang akan diterima. Nah, contohnya jika 99% kepastian itu diinginkan, maka risiko audit itu adalah sebesar 1%. Nah, sementara jika kepastian sebesar 95% itu dianggap memuaskan, maka risiko audit itu adalah 5%. Nah, biasanya pertimbangan profesional ini berkenaan dengan keyakinan yang memadai dan keseluruhan tingkat risiko audit itu dirancang sebagai satu kebijakan kantor akuntan publik, dan risiko audit ini akan dapat dibandingkan antara satu audit dengan audit yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah model risiko audit. Ya, jadi terdapat 3 komponen risiko audit, yaitu yang pertama ada risiko bawaan, kedua ada risiko pengendalian, dan yang ketiga yaitu adalah risiko deteksi. Nah, konsep risiko audit ini terutama penting saat auditor itu mempertimbangkan tingkat yang tepat untuk risiko deteksi ketika merencanakan prosedur audit untuk mengaudit suatu asersi. Nah, untuk tingkat risiko audit tertentu itu terdapat hubungan terbalik antara tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang dinilai atas suatu asersi dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor untuk asersi tersebut. Nah, oleh karena itu, semakin rendah penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka semakin tinggi tingkat yang dapat diterima untuk risiko deteksi. Nah, dalam menghubungkan komponen-komponen risiko audit, auditor itu dapat mengekspresikan setiap komponen dalam istilah kuantitatif, seperti misalnya yaitu adalah persentase. Nah, atau juga dalam istilah non-kuantitatif, seperti sangat rendah, rendah, kemudian sedang, tinggi, atau bahkan maksimum. Nah, dalam kedua kasus tersebut, pemahaman mengenai hubungan yang diekspresikan dalam model risiko audit itu adalah penting ketika menentukan tingkat risiko deteksi yang direncanakan dapat diterima. Selanjutnya yaitu adalah mengilustrasikan model risiko audit.
Ya, jadi model risiko audit itu mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit, yaitu adalah AR atau risiko audit itu sama dengan IR dikalikan CR dikalikan DR, yang mana IR itu merupakan risiko bawaan, CR itu merupakan risiko pengendalian, dan DR itu merupakan risiko deteksi. Untuk mengilustrasikan model tersebut, di sini kita asumsikan bahwa auditor itu telah membuat penilaian risiko untuk suatu asersi tertentu seperti asersi kelengkapan untuk persediaan dengan risiko auditnya yaitu adalah sebesar 5%, lalu risiko bawaannya adalah 75% dan risiko pengendaliannya 50%. Nah, di sini kita dapat menghitung risiko deteksi itu dengan cara DR sama dengan AR dibagikan IR dikali CR. Ya, DR atau risiko deteksi sama dengan risiko audit dibagi risiko bawaan dikali risiko pengendalian, yang mana risiko auditnya itu adalah 5% atau 0,05 dibagi risiko bawaannya adalah 75% atau 0,75 dikalikan CR atau risiko pengendaliannya yaitu adalah 0,50 menghasilkan risiko deteksi sebesar 13%. Nah, risiko deteksi sebesar 13% ini maksudnya adalah bahwa auditor itu perlu merencanakan pengujian substantif dengan suatu cara yang nantinya itu akan menghasilkan risiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan auditor itu sebesar 13% dalam mendeteksi salah saji yang material. Nah, risiko ini dapat diterima jika auditor itu memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan dan juga risiko pengendaliannya. Nah, oleh karena itu, hubungan antara komponen-komponen risiko audit ini dapat diekspresikan sebagai AR atau risiko audit sama dengan IR dikalikan CR dikalikan AP dikalikan TD. Nah, untuk tujuan ilustrasi di sini asumsikan bahwa auditor itu memiliki bukti yang cukup untuk mendukung penilaian risiko dengan risiko auditnya adalah 2%, lalu risiko bawaannya 100%, lalu risiko pengendaliannya 10% dan risiko prosedur analitisnya adalah 50%. Nah, di sini kita dapat menghitung risiko pengujian perincinya dengan rumus TD sama dengan AR dibagi IR kali CR kali AP. Dengan AR atau risiko auditnya yaitu adalah 0,02 dibagi risiko bawaannya 1,00 dikali CR-nya yaitu adalah 0,10 dan dikalikan risiko prosedur analitisnya yaitu adalah 0,50 menghasilkan risiko pengujian terincinya sebesar 40%. Risiko pengujian terinci sebesar 40% itu maksudnya adalah bahwa auditor itu perlu untuk merencanakan pengujian transaksi dan juga pengujian saldo dengan suatu cara yang akan menghasilkan risiko bahwa auditor itu memiliki kegagalan sebesar 40% dalam mendeteksi salah saji yang material. Nah, risiko ini dapat diterima jika auditor itu memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan, risiko pengendalian, dan juga risiko prosedur analitis. Nah, model risiko audit yang diperluas ini itu menyediakan alat bagi auditor untuk mempertimbangkan keyakinan yang diperoleh dengan melaksanakan prosedur analitis. Nah, hal ini itu akan memungkinkan auditor untuk mempertimbangkan keyakinan yang diperoleh baik dari prosedur audit top down maupun bottom. Nah, ketika model risiko audit itu digunakan dalam tahap perencanaan untuk menentukan risiko deteksi atas suatu asersi, CR atau risiko pengendalian itu sering didasarkan pada tingkat risiko pengendalian yang direncanakan auditor untuk dinilai. Nah, jika terdapat perbedaan antara tingkat aktual dari risiko pengendalian untuk suatu asersi dengan tingkat yang direncanakan, maka model itu dapat diaplikasikan ulang dengan menggunakan tingkat aktual yang dinilai untuk CR. Nah, risiko deteksi yang direvisi ini kemudian akan digunakan dalam menyelesaikan rancangan pengujian substantif atas transaksi atau pengujian saldo. Nah, dalam praktiknya itu banyak auditor yang tidak berusaha untuk mengkuantifikasi komponen risiko. Nah, ini itu menyebabkan model risiko itu tidak diselesaikan secara matematis. Ya, tapi meski tidak diselesaikan secara matematis, namun pemahaman mengenai model risiko itu akan memperjelas hubungan, yaitu adalah untuk menetapkan risiko audit pada suatu tingkat tertentu, yang mana semakin tinggi tingkat yang diperkirakan untuk risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko prosedur analitis, maka semakin rendah tingkat risiko yang dinilai untuk pengujian terinci. Matriks tersebut mengasumsikan bahwa
Risiko audit akan dibatasi pada suatu tingkat yang rendah. Jadi matriks ini mengindikasi sebagai contoh jika risiko bawaan dinilai berada pada tingkat maksimum, risiko pengendalian pada tingkat sedang, dan risiko prosedur analitis pada tingkat sedang, maka tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk pengujian terinci adalah rendah. Sedangkan jika risiko bawaan dinilai pada tingkat yang tinggi, risiko pengendalian pada tingkat rendah, dan risiko prosedur analitis pada tingkat rendah, maka pengujian substansif yang lain mungkin tidak diperlukan, sehingga bukti cukup yang telah diperoleh untuk mendukung penilaian yang tinggi risiko bawaan dan penilaian yang rendah dalam risiko pengendalian serta prosedur analitis. Matriks komponen risiko. Komponen ini digunakan oleh beberapa auditor yang menggunakan ekspresi non-kuantitatif. Pada matriks ini ditunjukkan bahwa hal tersebut konsisten dengan model risiko audit, yaitu bahwa tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berhubungan secara terbalik dengan penilaian risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko prosedur analitis. Matriks tersebut mengasumsikan bahwa risiko audit dibatasi pada suatu tingkat yang rendah. Untuk selanjutnya, terdapat menilai komponen risiko audit. Selanjutnya terdapat risiko bawaan. Statement of Auditing Standards mendefinisikan risiko bawaan sebagai berikut. Risiko bawaan merupakan kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian. Penilaian risiko ini memerlukan pertimbangan mengenai hal-hal yang mungkin memiliki dampak yang mendalam terhadap asersi-asersi untuk semua atau banyak akun dan hal-hal yang berkaitan dengan spesifik untuk suatu akun yang spesifik juga. Terdapat contoh-contoh hal yang memiliki dampak mendalam, yaitu yang pertama terdapat profitabilitas dari entitas secara relatif terhadap industri. Yang kedua terdapat sensitivitas dari hasil operasi terhadap faktor-faktor ekonomi. Dan yang ketiga, masalah going concern seperti kurangnya modal kerja. Yang keempat, sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan kemungkinan salah saji yang terdeteksi dalam audit terdahulu. Dan yang kelima terdapat perputaran manajemen, reputasi manajemen, dan keahlian akuntansi. Dan yang keenam terdapat dampak dari pengembangan teknologi pada operasi dan daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan akun-akun spesifik itu sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas penghitungan. Dan yang kedua, luasnya pertimbangan yang berkaitan dengan asersi. Dan yang ketiga, sensitivitas dari penilaian faktor ekonomi. Yang keempat, akun atau transaksi-transaksi yang sulit untuk diaudit. Dan yang kelima, masalah akuntansi yang sulit atau diperdebatkan. Yang keenam, kerentanan terhadap penyalahgunaan. Dan yang ketujuh, sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan salah saji yang terdeteksi dalam audit sebelumnya. Banyak dari item tersebut yang menunjukkan kompleksitas bawaan dan ketidakpastian yang terlibat dalam proses akuntansi yang spesifik terhadap saldo akun tertentu. Risiko ini juga dapat lebih besar untuk beberapa asersi daripada untuk asersi lainnya. Contoh, ketika asersi keberadaan dan keterjadian untuk kas lebih rentan terhadap salah saji karena penyalahgunaan daripada asersi yang sama untuk aktiva pabrik. Demikian juga asersi penilaian atau alokasi untuk aktiva yang disewa gunakan lebih rentan terhadap salah saji sebagai akibat sifat kompleks dari penghitungan sewa guna modal usaha daripada asersi yang sama untuk akumulasi penyusutan berdasarkan penghitungan garis lurus yang sederhana. Risiko bawaan muncul secara independen dari audit laporan keuangan. Karena itu, audit tidak dapat mengubah tingkat aktual untuk risiko bawaan, tetapi auditor dapat mengubah tingkat risiko bawaan yang dinilai. Prosedur yang dilaksanakan pun untuk mendukung penilaian risiko bawaan biasanya serupa dengan memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri. Auditor secara normal akan mampu untuk mengevaluasi faktor-faktor risiko bawaan dengan memahami siklus bisnis klien sebagai berikut. Yang pertama, manajemen, tujuan manajemen, dan sumber daya perusahaan. Dan yang kedua, produk, jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas. Dan yang ketiga, proses inti dan siklus operasi. Dan yang keempat, hasil dari proses inti. Dan yang kelima, keputusan pembiayaan dan investasi. Biaya penilaian risiko bawaan rendah karena auditor menggunakan prosedur yang sama untuk mendukung berbagai keputusan perencanaan audit.
Perkenalkan, nama saya Nila Asyati Juliana, NPM 2001020013. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang berikutnya, yaitu mengenai resiko pengendalian. Untuk resiko pengendalian sendiri atau yang biasa disebut sebagai control phase merupakan risiko mengenai bahwa salah satu material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah ataupun dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian interentitas. Resiko pengendalian sendiri yaitu merupakan suatu fungsi dari efektivitas pengendalian intern klien. Pengendalian intern yang efektif meningkatkan resiko pengendalian. Resiko pengendalian tidak dapat ditetapkan nol karena pengendalian intern tidak dapat menyediakan keyakinan yang lengkap mengenai bahwa semua salah saji material akan dapat dicegah ataupun dideteksi. Seperti halnya dengan resiko bawaan, auditor tidak dapat mengubah tingkat aktual dari resiko pengendalian untuk suatu asersi. Namun di samping itu, seorang auditor dapat memvariasikan tingkat resiko pengendalian yang dinilainya dengan memodifikasi beberapa hal berikut. Seperti yang pertama dengan prosedur yang digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai struktur pengendalian intern yang berhubungan dengan asersi. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu mengenai prosedur-prosedur yang digunakan untuk melaksanakan pengujian suatu pengendalian. Lalu yang selanjutnya yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko kecurangan. Di sini seorang auditor memiliki tanggung jawab untuk menyediakan keyakinan yang menandai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik itu kekeliruan maupun kecurangan. Seorang auditor terutama menaruh perhatian terhadap kecurangan karena hal ini berhubungan dengan salah saji dalam laporan keuangan. Dua jenis salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor mengenai kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan salah saji yang muncul dari pelaporan keuangan. Salah saji laporan keuangan yang curang yaitu salah saji yang disengaja ataupun penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan yang curang mungkin akan melibatkan beberapa tindakan-tindakan seperti yang pertama yaitu manipulasi, yang kedua yaitu interpretasi, dan yang ketiga yaitu penerapan yang salah secara sengaja dari prinsip akuntansi itu sendiri. Yang berikutnya yaitu pertimbangan mengenai meningkatnya resiko salah saji laporan keuangan akibat dari kecurangan dapat mempengaruhi pertimbangan profesional auditor melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu tim audit dipilih dengan suatu cara dengan memastikan bahwa pengetahuan, keahlian, serta kemampuan personal ditugaskan dalam tanggung jawab perikatan setimpal sesuai dengan penilaian auditor. Lalu yang kedua, tim audit dapat melaksanakan audit dengan memperjelas tingkat skeptisme profesional. Yang ketiga yaitu auditor dapat melaksanakan audit dengan memperjelas tingkat skeptisme profesional. Lalu yang keempat, auditor dapat memutuskan untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai maksimum dapat dikurangi dan auditor harus peka pada kemampuan manajemen hal itu untuk mengesampingkan suatu pengendalian. Yang selanjutnya yaitu resiko deteksi. Resiko deteksi sendiri merupakan resiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Resiko deteksi dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi dari resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terinci. Resiko prosedur analitis dan resiko pengujian terinci itu sendiri merupakan fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh seorang auditor. Di sini dalam menentukan resiko deteksi, seorang auditor juga perlu mempertimbangkan kemungkinan mengenai membuat suatu kekeliruan seperti salah menata prosedur audit atau salah menginterpretasikan bukti yang diperoleh. Aspek-aspek dari resiko deteksi tersebut dapat dikurangi melalui perencanaan yang cukup serta pengawasan yang tepat dan mengacu pada standar pengalihan intern. Dalam tahap perencanaan audit juga suatu tingkat resiko deteksi yang direncanakan dapat diterima untuk prosedur analitis dan pengujian rinci ditentukan untuk setiap asersi yang signifikan dengan menggunakan modal resiko audit. Saya Lu'lu'ul Hasanah dengan NPM 20.0102.0017 akan melanjutkan memaparkan materi mengenai risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Auditor menentukan tingkat risiko audit secara keseluruhan yang akan dicapai untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Secara umum, tingkat yang sama diterapkan pada setiap saldo akun dan semua asersi yang berkaitan. Saat ini, jika seorang auditor akan menggunakan tingkat risiko audit yang berbeda untuk akun-akun dan asersi-asersi yang berbeda,
itu tidak akan ada suatu cara yang berlaku secara umum untuk mengkombinasikan hasil-hasil tersebut dalam menentukan tingkat risiko audit keseluruhan yang dicapai untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Namun sebaliknya, pada penilaian tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian secara tingkat komponen-komponen risiko yang dapat diterima itu bervariasi untuk setiap akun dan asersi. Seperti yang sudah dicatat sebelumnya bahwa auditor itu tidak mengendalikan tingkat komponen risiko pengendalian dan risiko bawaan dan secara sengaja memvariasikan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima secara terbalik dengan tingkat yang dinilai dari komponen risiko lainnya untuk menjaga agar risiko audit konstan. Oleh karena itu, pernyataan mengenai tingkat risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko prosedur analitis, dan risiko pengujian terinci berhubungan dengan asersi individual pada tingkat risiko saldo akun, bukan pada laporan keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Dalam perkuliahan minggu kemarin telah dibahas mengenai materialitas. Nah, sama seperti materialitas, risiko itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor mengenai kecukupan bahan bukti. Dalam membuat generalisasi mengenai hubungan tersebut, perhatian itu perlu diberikan dalam menspesifikasikan istilah risiko di mana suatu generalisasi itu sedang dilakukan. Di sini terdapat suatu hubungan terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Yang pertama itu untuk klien tertentu, semakin rendah tingkat risiko audit yang ingin dicapai, maka semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Hubungan terbalik ini juga berlaku bagi komponen risiko deteksi. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat yang dapat diterima dari risiko prosedur analiti atau risiko pengujian terinci yang ditentukan oleh auditor, maka semakin besar kecukupan dan kompetisi pengujian yang diperlukan untuk membatasi risiko deteksi keseluruhan pada tingkat tersebut. Akan tetapi di sini menurut GES tidak tepat bagi seorang auditor itu untuk menyimpulkan bahwa risiko bawaan dan risiko yang selanjutnya yaitu ada hubungan timbal balik antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Dalam hubungan antara risiko audit dan bukti audit, itu tadi saya sudah menjelaskan bahwa terdapat suatu hubungan terbalik antara materialitas dan bukti audit dan suatu hubungan terbalik antara risiko audit dan bukti audit. Nah, di sini ada gambar. Jadi gambar ini mengilustrasikan hubungan-hubungan itu. Dan juga di dalam gambar tersebut itu ada hubungan timbal balik antara ketiga konsep tersebut. Sebagai contoh nih, kita menetapkan risiko audit konstan dan mengurangi tingkat materialitas. Nah, maka dengan itu kita harus bukti auditnya itu harus ditingkatkan untuk melengkapi lingkaran tersebut dengan cara yang sama. Namun jika kita menetapkan tingkat materialitas konstan dan mengurangi bukti auditnya, maka risiko audit itu harus ditingkatkan untuk melengkapi lingkaran tersebut. Atau jika kita ingin mengurangi risiko audit, kita dapat melakukannya dengan salah satu cara ini. Yang pertama itu ada menaikkan tingkat materialitas sementara menahan bukti audit konstan. Dan yang kedua, menahan bukti audit sementara dengan menahan tingkat materialitas konstan. Dan yang terakhir, membuat kenaikan yang lebih kecil untuk jumlah bukti audit dan tingkat materialitas. Yang terakhir, terdapat peringatan akan adanya risiko audit. Secara periodik, staf AECPA dalam berkonsultasi dengan Auditing Standard Board itu menerbitkan peringatan akan adanya risiko audit. Tujuan dari mereka itu untuk memberikan suatu tinjauan mengenai perkembangan ekonomi baru-baru ini kepada auditor, perkembangan profesional dan perkembangan peraturan yang mungkin akan mempengaruhi audit untuk klien dalam banyak industri. Selain peringatan akan adanya risiko audit umum, baru-baru ini diterbitkan juga peringatan berkenaan dengan perkembangan yang berhubungan dengan industri tertentu. Dari penjelasan tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa risiko audit itu merupakan risiko di mana seorang auditor mungkin tanpa sengaja
telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Terdapat 3 komponen risiko audit, yaitu yang pertama ada risiko bawaan, kemudian risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Untuk tingkat risiko audit tertentu, itu terdapat hubungan terbalik antara tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang dinilai atas asersi dan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor untuk asersi tersebut. Dalam peringatan akan adanya risiko audit, itu bertujuan untuk memberikan suatu tinjauan mengenai perkembangan ekonomi baru-baru ini kepada seorang auditor, perkembangan profesional dan perkembangan peraturan yang mungkin akan mempengaruhi audit untuk klien dalam banyak industri. Dari materi yang sudah kami paparkan tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.